Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal mengenai mutasi. Soal pertama, perhatikan gambar berikut. Mutasi yang terjadi pada potongan DNA tersebut adalah A. Transisi, B. Inversi, C. Insersi, D. Translokasi, atau E. Transversi. Oke, kita bahas bersama-sama adik-adik ya. Soalnya ini gampang sebenarnya, dan kita lihat bersama bahwa adenin dan timin nanti berubah menjadi timin dan adenin. Begitu juga dengan yang G dan S menjadi S dan G. Adenin merupakan kelompok basa purin, sementara timin adalah kelompok basa dari pirimidin, sehingga terjadi pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis ya adik-adik. Berarti ini merupakan transversi. Nah, adapun transisi merupakan pergantian basa nitrogen yang sejenis ya adik-adik nih, misalnya antara basa purin dengan purin atau basa pirimidin dengan pirimidin. Contohnya bagaimana adenin dan timin diganti menjadi guanin dan sitosin, Sg menjadi Ta. Nah, bagaimana dengan inversi? Inversi merupakan perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom. Dan nanti ada yang dimaksud dengan inversi perisentrik, ada juga inversi parasentrik. Oke, tetapi pada soal ini sudah jelas adalah tadi jawabannya transversi adik-adik ya. Nah, adapun insersi disebut juga dengan adisi, ini merupakan penambahan. Jadi peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Oh ya, ini merupakan mutasi gen ya adik-adik ya. Jadi basa nitrogen, kalau di awal tadi kita belum menjelaskan ini mutasi gen atau mutasi kromosom. Oke, kita lanjut sekarang ke translokasi itu apa. Nah, translokasi merupakan jadi mutasi karena terjadinya pertukaran gen dari suatu kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya ya adik-adik. Jadi kembali lagi untuk soal ini, mutasi yang terjadi pada potongan DNA tersebut adalah E. transversi ya. Oke, kita masuk soal berikutnya. Perhatikan gambar mutasi berikut. Kromosom normal, kemudian kromosom mutan. Nah, mutasi yang terjadi adalah A. crossing over dan delesi, B. delesi dan translokasi, C. duplikasi dan katenasi, D. delesi dan duplikasi, atau E. katenasi dan delesi. Nah, soal ini juga gampang adik-adik ya. Nah, kita lihat bahwa di sana PQR STU ternyata setelah mengalami mutasi menjadi PQR ST. Jadi ada bagian segmen kromosom yang hilang U yang kemudian nanti berpindah ke kromosom yang bukan homolognya ya. Jadi karena ada bagian segmen kromosom yang hilang sudah pasti adalah delesi adik-adik ya antara B dan D. Nah, pertanyaan berikutnya apakah translokasi atau duplikasi? Nah, kita tahu bahwa duplikasi bila terjadi penambahan jumlah segmen kromosom sehingga lebih banyak dari kromosom aslinya. Nah, di situ bukan termasuk duplikasi adik-adik ya, melainkan translokasi. Nah, mengapa translokasi? Karena terjadi perpindahan segmen kromosom ya, yang U dari kromosom 1 ke kromosom yang bukan homolognya. Nah, juga bukan katenasi karena kalau katenasi ini merupakan translokasi dua kromosom yang tidak homolog, tapi nanti pada hasil akhirnya kromosom membentuk struktur seperti lingkaran ya adik-adik, sementara pada gambar tidak berbentuk lingkaran ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya adik-adik, delesi dan translokasi. Oke, soal berikutnya, soal terakhir, perhatikan mutasi kromosom berikut. Nah, kita lihat di sini adik-adik ya, A, B, C, D, E, F, G menjadi A, B, L, M, N, O. H, I, J, K, L, M, N, O menjadi H, I, J, K, C, D, E, F, G ya adik-adik. Nah, pertanyaannya adalah jenis mutasi tersebut adalah apakah A. adisi, B. delesi, C. inversi, D. duplikasi, atau E. translokasi. Di sini kita lihat bahwa AB-nya tetap. Nah, C, D, E, F, G berganti menjadi L, M, N, O ya adik-adik. Sementara H, I, J, K itu tetap. Nah, ada segmen yang berubah menjadi C, D, E, F, G ya. K, L, M, N, O-nya berganti. Jadi berpindah segmen kromosom tersebut ke kromosom lain yang bukan homolognya ya. Jadi jawabannya adalah translokasi adik-adik. Nah, itu tadi beberapa soal mengenai mutasi. Semoga dapat menambah pemahaman kalian mengenai mutasi. Kalau masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.